Shalom saudara. Wow, gedungnya keren. Saya masuk dan ini pertama kali saya ke sini dan saya lihat bagus sekali. Ini buat saya duduk ya. Sekarang pakai duduk. Tapi jangan, saya lebih suka berdiri dan berjalan-jalan. Gitu. Iya. Dan puji Tuhan, saya melihat bagaimana cara Tuhan bekerja buat saudara di sini. Amin. Amazing, luar biasa, saudara. Oke, mari kita langsung akan bahas tentang sesuatu yang penting buat saya dan saudara untuk memperhatikannya, gitu. Mana slide-nya sudah? Oke. The year of multiply grace. Oke. Nah, tentunya saudara punya tema tahunan di sini juga ada sendiri, tetapi mari saya ingin untuk kita memperhatikan kata multiply grace ini. Berapa banyak yang tahu bahwa kita hidup dalam anugerah Tuhan? Amin. Amin. Nah, saudara yang di rumah, pemirsa yang di rumah, oke, anak-anak Tuhan yang di rumah, gitu, di mana saja Anda berada, setiap saya dan saudara itu hidup karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, saya dan saudara sekarang lagi bukan bicara sekedar grace, tetapi kata yang dipakai adalah yang di depan adalah multiply. Ada sesuatu yang meningkat, ada sesuatu yang lebih besar, ada pelipat gandaan yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Dan dengar ini baik-baik, saya dan saudara itu harus hidup di dalam yang namanya grace, anugerah itu. Kenapa? Karena saya dan saudara tidak bisa apa-apa tanpa anugerah Tuhan. Itu dia. Dengar ini baik-baik. Setiap saya dan saudara melangkah dari waktu ke waktu, itu karena anugerah Tuhan. Gitu. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, ketika malapetaka datang, pahlawan pun menangis. Apa artinya? Artinya gini, tidak ada pertolongan untuk saya dan saudara ketika malapetaka datang kalau tidak pertolongan Tuhan. Itu, amin. Makanya multiply grace ini penting buat saya dan saudara. Untuk apa? Saya dan saudara semakin hari berjalan dalam anugerah Tuhan yang semakin meningkat, semakin bertambah-tambah dalam hidup saya dan saudara. Dan apa yang Tuhan kerjakan, itu it's finished, selesai. Amin. Semua selesai. Mari langsung kita membahas tentang yang menjadi pokok kita, declaring King's Mandate. Nah, saya lebih fokus, slide next. Nah, saya lebih fokus kepada ini nanti, declaring King's Mandate. Oke, yuk kita lihat kitab Kisah Rasul 4 ayat 33. Dia bilang apa? Ini sebagai ayat dasar kita. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Next. Langsung next. Nah, mari kita bahas dulu tentang ini. Apa itu deklarasi atau declaring? Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang besar itu bilang ini, deklarasi itu adalah pernyataan ringkas atau jelas tentang sesuatu hal atau keterangan tentang sesuatu. Untuk saya dan saudara mau menyampaikan sesuatu, saudara dan saya memberi keterangan yang jelas. Oke? Jangan menyampaikan sesuatu yang kosong. Jangan menyampaikan sesuatu yang sekedar asal bunyi. Gitu. Ya. Nah, lihat terjemahan bahasa Yunaninya atau Greka itu declaring itu memakai kata apa? Dilonontas. Dilonontas itu artinya menyatakan atau pernyataan tegas dengan landasan yang kuat. Ingat, jadi anak Tuhan, jadi orang percaya, dengarin baik-baik, harus menyatakan sesuatu keimanan kita itu dengan jelas. Itu harus dengan tegas. Dan punya landasan, punya dasar yang kuat. Ketika saya dan saudara berkata God is so good, maka saya dan saudara punya alasan, punya dasar yang kuat bahwa Yesus itu baik. Bahwa Tuhan itu baik. Amin. Saya dan saudara sedang tidak berretorika. Saya dan saudara sedang tidak bermain-main asal bunyi dan berbicara dan kosong. Itu.
Tetapi ketika saya dan saudara berkata Tuhanku penyembuh, maka saya dan saudara itu punya landasan, punya dasar menyatakan bahwa dia itu penyembuh. Pertanyaannya gini, dasar landasan itu apa? Dengar, Alkitab menjawab dengan jelas, hanya satu. Kita mengalami. Pengalaman pribadi saya dan saudara menentukan bahwa apa yang kita nyatakan itu benar atau tidak. Saya dan saudara itu bisa dengar kata orang. Saya dan saudara itu bisa fotokopi dari pernyataan orang. Tetapi yang Alkitab ajar, yang Tuhan ajar untuk saya dan saudara, bukan fotokopi dari orang. Yang Tuhan mau, setiap saya dan saudara di sini, setiap saudara yang di rumah, harus alami secara pribadi. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang mengalami. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang praktek hidup. Saya dan saudara beda dengan kepercayaan lain. Well, listen to me, dengarkan saya baik-baik. Saya dan saudara dengan kepercayaan lain berbeda. Kepercayaan yang lain yang penting ini. Yang penting kelihatan saleh, yang penting kelihatan rajin beribadah. It's okay, beres. Tapi kekristenan beda. Dan itu ada di Alkitab. Alkitab bilang apa? Bangsa ini memuji dan menyembah aku cuma dengan bibir. Tapi hati jauh daripadaku. Mungkin saja saya dan saudara disebut orang saleh karena rajin ibadah, pakai semua simbol-simbol agama, oke? Berbicara kelihatan seperti orang beragama, tapi kelakuan busuk. How can? Betul bukan? Ini problem. Anda Tuhan tidak boleh seperti itu. Ketika engkau berkata I love you Jesus, maka hidupmu harus menyatakan bahwa kau cinta Yesus. Waktu engkau berkata Tuhan baik, maka kelakuan saya dan saudara jangan culas sama orang. Harus juga baik. Sebab orang yang beres dengan Tuhan, pasti dia akan beres dengan orang lain. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, dia pun akan mengasihi orang lain. Dengar, setiap kali bicara tentang Tuhan, maka saya dan saudara sedang berbicara terhadap sesama manusia. Betul kan? Makanya Yesus bilang ini. Hukum yang paling pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan kekuatanmu. Yang kedua, yang tidak ketinggalan, kasihlah sesamamu manusia seperti yang kau apa? Ukurannya seperti kamu mengasihi dirimu. Semua yang kita buat yang terbaik, makan enak, pakai yang bagus, yang mahal dan semuanya untuk diri. Betul kan? Harusnya standar ini dipakai untuk orang lain. Yaitu apa? Berarti saya dan saudara berpikir, bertindak, berkata-kata yang terbaik juga buat orang lain. Sebagaimana saya dan saudara tidak ingin dilukai, maka saya dan saudara juga pun tidak boleh melukai orang lain. Itu Alkitab ajar. Dengarkan saya? Amin. Nah, declaring, menyatakan, menyampaikan sesuatu dengan tegas, bukan hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan gaya hidup. Sebab khotbah yang terbesar, khotbah yang paling keras dan full power, itu bukan permainan kata-kata. Tetapi khotbah yang keras dan penuh dengan urapan adalah gaya hidup. Orang bisa menolak perkataan saya dan saudara, tapi orang tidak bisa menolak gaya hidup saya dan saudara. Orang bisa menolak semua ide dan pendapat saya dan saudara. Orang bisa menolak semua pemahaman-pemahaman saya dan saudara. Tapi orang tidak bisa menolak ketika engkau punya hidup penuh dengan kasih. Hidupmu rendah hati. Hidupmu mengasihi semua orang. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan itu membuat orang lain berubah. Itu kekristenan. Itu anak Tuhan. Itu orang-orang yang percaya dan bertobat pada Tuhan.
Itu adalah ciri orang yang berkata, aku cinta pada Tuhan. Amin. Bahasa Latin. Dia mau kayak apa? Mengumumkan dengan jelas, dengan tegas dan jelas, menyampaikan sesuatu tanpa ada keraguan. Halo? Kenapa? Kenapa ada anak Tuhan? Bahkan ada yang namanya dosen. Ada yang sudah doktor, bahkan profesor. Bisa tinggalkan Tuhan Yesus. Padahal kalau sudah dibilang tingkatan doktor dan profesor itu nggak main-main. Mereka pasti memahami sekali tentang firman Tuhan dan tentang Tuhan. Betul? Tapi kenapa mereka bahkan bisa tinggalkan Tuhan? Salah satu jawaban dari sekian banyak jawaban. Jangan-jangan selama hidupnya ada benih keraguan dalam hidup yang tumbuh. Ada benih-benih keraguan yang hidup di dalam dirinya. Well, yuk setiap saudara, bahkan yang di rumah, kita dengan Tuhan harusnya tidak ada keraguan. Satu kali Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, apapun alasannya, Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Itu yang penting, itu yang penting. Bahkan saya terkadang berpikir begini, mungkin lebih baik kita dipikir bodoh. Gak apa-apa. Kita dipikir bodoh. Kita dipikir tidak penting. Kita dipikir orang tidak cerdas, tidak pintar. Tapi asal kita tidak jual Tuhan. Daripada sok pintar, sok maha tahu, akhirnya hanya sepiring kacang merah membuat orang itu bisa menjual hak kesulungannya. Betul bukan? Well, apalagi kalau kita cerdas dalam Tuhan. Apalagi kalau kita pintar pintar dalam Tuhan dan kita tetap rendah hati dan tetap cinta Tuhan. Wow. Next. Mari. Kisah Rasul ini yang tadi kita baca, saya membagi menjadi 3 variabel. Oke? Kenapa di slide ini dia tidak animasinya tidak main? Tidak ya? Oke. Lewat saja. Yuk kita lihat 3 variabel. Karena ini dia harus main animasinya, saya buat. Yuk yang pertama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semuanya hidup dalam apa? Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mari kita mulai membaginya. Yang pertama, dan dengan kuasa yang besar. Kata yang dipakai adalah dinamis megas. Perhatikan kalimat ini. Dan dengan kuasa yang besar. Tahu nggak? Saya dan saudara itu butuh kuasa yang besar dari Tuhan. Untuk menghadapi gejolak hidup yang besar. Saya dan saudara butuh kuasa yang besar dari Tuhan. Untuk menghadapi ego yang besar dalam diri saya dan saudara. Saya dan saudara butuh kuasa yang besar. Untuk menghadapi segala ujian dan cobaan yang datang untuk kita. Mari kita mulai menggali lebih dalam. Kata kuasa untuk pertama kali dipakai dalam kitab Kejadian. Pasal yang pertama, ayat yang ke-26. And God bless. Dan Tuhan memberkati mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan apa? Beranak cucu dan sebagainya. Berkuasalah kamu atas bla bla bla. Kata kuasa yang dipakai untuk pertama kali
Itu kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah rada. Bilang rada. Rada itu punya beberapa arti. Salah satu adalah kuasa penaklukan. Untuk namanya iblis kita perlu rada untuk taklukkan dia. Untuk namanya Goliat yang berdiri kita perlu rada untuk taklukkan dia. Dan saya beritahu, dengar ini baik-baik. Goliat yang terbesar bukan orang Filistin. Tapi Goliat terbesar dan Goliat milenium. Milenial adalah diri sendiri. Siapa yang mulai sadar bahwa dia adalah Goliat-Goliatnya sendiri? Aha, kita butuh rada kuasa untuk menaklukkan Goliat-Goliat itu. Rada punya arti yang kedua adalah kemampuan untuk memanage, mengatur. Wow. Tahu nggak? Waktu kita baca ayat ini, saya terlintas gini, Tuhan hebat dan luar biasa. Tuhan sudah tahu ini manusia model apa. Siapa yang mulai sadar dan mulai tahu bahwa manusia itu manusianya ribet. Siapa yang tahu dan sadar bahwa manusia itu manusia yang paling banyak buat masalah dan punya masalah. Yang tidak mengerti, apa bingung? Apa tidak mau mengakuinya? Dari ibunya mulai lahir udah masalah. Betul kan? Oh iya. Sampai masuk peti masalah. Kita nih membuat masalah terus. Nomor satu masalah dengan diri sendiri. Iya Pak Pendeta, saya tidak mau marah-marah lagi. Pas tidak marah-marah, langsung marah-marah ulang. Ya Tuhan, saya melepaskan pengampunan saya. Saya ampuni dia. Amin. Amin, tiba-tiba memang dasar nenek moyang. Coba lihat. Ya tadi kamu baru bilang mengampuni dan berkati. Udah ngamuk lagi dan marah lagi. Pokoknya saya tidak mau lihat dia punya unjung hidung. Saya juga bingung perkataan itu. Kenapa saya tidak mau lihat dia punya unjung rambut tapi unjung hidung, coba. Saudara yang jawab sendiri itu pertanyaannya. Wah, Tuhan, dengar. Tuhan dari awal sudah berikan kuasa atau kemampuan untuk bisa memanage dirimu. Mengatur cara berpikirmu. Kemampuan untuk mengatur kata-katamu. Supaya jangan seenaknya bicara dan orang lain terluka. Supaya tidak seenaknya mainkan perasaanmu. Istilah keren, baper. Baper keserempet-serempet jatuh di got jadi galau. Kan gitu. No, bukan begitu. Ya. Siapa yang sudah mulai tahu bahwa dia memang manusia yang ribet, yang ruwet, yang sulit diatur. Berapa banyak yang mulai sadar? Yang di rumah, berapa banyak anak mulai sadar untuk jaga mulut saja susah. Udah tahu kolesterol, tapi makan B2 taruh diri. Lebih parah lagi, berdoa dialaskan dengan doa. Kami sucikan makanan ini, bersih untuk Tuhan, padahal kolesterol lagi tinggi. Habis makan langsung rumah sakit, baru Tuhan dapat kasih salah. Bukankah tadi saya sudah berdoa Tuhan bersihkan? Malaikat jawab, dasar kau pungrakus. Dasar kau tidak tahu jaga diri. Dasar kau tidak bisa menjaga, memanage keinginan dan nafsumu. Betul bukan? Yang ketawa paling besar yang tersentuh. Halo yang di rumah, silahkan Anda ketawa baik-baik. Hari ini yang lurus jadi keriting jadi lurus. Kita butuh kekuatan, kita butuh kemampuan dari Tuhan. Untuk kendalikan pikiran kita. Untuk kendalikan perasaan kita. Stop. Pasti nih. Mereka lagi bicara saya nih, pasti nih. Baper amat lu. Bawa perasaan banget lu. Mungkin saja dia lagi cerita, dia punya nenek moyang. Kenapa kau pikir dia cerita kau? Kenapa begitu kah? Iya kan? Ya.
Gimana cara kita bisa mengendalikan emosi? Apalagi anak-anak Tuhan. Kalau tengkar, lebih galak dari preman di pasar. Lebih sadis kata-katanya, memang dasar kepun nenek moyang. Lah, nenek moyang saja tidak pernah kenal, tidak pernah salaman, tidak pernah lihat akan muka. Nenek moyang dipanggil-panggil. Coba bayangin, ya kan? Yang laki bilang sama bininya, suami bilang sama istrinya. Alkitab bilang, istri tunduk sama suami, istri balas lagi. Memang kau juga lupa. Alkitab juga bilang, suami-suami mengasihi istrinya. Kan? Baku balas dengan ayat kan? Baku balas dengan firman kan? Lalu mulai tambah parah lagi. Kau lupa 30 tahun yang lalu kau pun kurang ajar. Dah 30 tahun disimpan, tabungan paling banyak sudah. Lu bayangin. 30 tahun masih ngomongin. 20 tahun masih ngomongin. Padahal bilang ini, jangan-jangan dia mengklaimkan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Dia juga. Kan begitu. How can, saudara? Saya percaya kuasa itu Tuhan berikan untuk saya dan saudara bisa mengendalikan, untuk bisa mengatur diri kita sendiri. Amin. Ya, tidak usah suruh orang lain berubah kalau Anda tidak berubah. Karena tidak ada ayat bilang, jangan lupa ingat. Ting. Jangan lupa bilang sama dia berubah. No. Alkitab selalu mengajarkan dimulai dari dirimu sendiri. Kamu berubah. Dengar. Kalau kamu berubah, tidak usah ngomong berubah. Spirit itu akan transfer. Perubahan itu akan terjadi untuk orang lain. Gitu. Nah, lalu Alkitab bilang ini. Kata yang dipakai adalah megas. Megas itu di sini memakai kata yang besar. Tapi terjemahan yang lain memakai ini. Tidak terbatasi. Wow. Dan dengan kemampuan. Dan dengan kekuatan yang tidak terbatasi. Berapa banyak yang mengalami. Berapa banyak yang mau. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Makanya saya percaya anak-anak Tuhan yang di marketplace, dengar ini baik-baik. Alkitab bilang kamu semakin naik dan bukan turun. Kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Alkitab bilang, bahkan Alkitab berkata untuk Ishak, Alkitab bilang apa? Dia menjadi kaya, sangat kaya dan kiat aman kaya. Oh, saya percaya itu ada kemampuan dan kekuatan yang membuat orang itu semakin progres, mengalami progres demi progres. Dia mengalami multiplikasi demi multiplikasi. Dia akan semakin diberkati, sangat diberkati dan sungguh amat diberkati. Amin. Berapa banyak yang tahu ada kemampuan? Berapa banyak yang tahu ada kuasa yang tanpa batas dalam hidupnya? Well, sudah amin, pulang. Oh jangan, belum selesai. Saya lihat ada muka-muka baru di sini. Kalian juga baru lihat saya toh? Saya tetap keren. Iya. Lanjut. Rasul-rasul memberi kesaksian martirion yang dipakai tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dengar ini. Kata kesaksian yang dipakai adalah bukan fotokopi. Anda dengar dari orang lain. Tidak. Murid-murid bisa memberi kesaksian karena mereka ketemu langsung. Betul? Well, dengar ini. Saya ulang-ulang ucapkan ini. Kenapa? Karena ini penting. Nanti kalau kalian pelajari di kitab 1 Timotius pasal yang ketiga, maka kalian akan temukan di situ bagaimana karakter manusia akhir zaman. Wah, kacau semuanya di situ. Iya, Paulus membuka dengan kalimat ini untuk Timoti. Paulus bilang gini, Timoti, dengar ini ya dan ingat ini. Akan terjadi
pada hari-hari terakhir masa yang sulit. Betul kan? Tahu nggak kata sulit yang dipakai? Kata sulit yang dipakai untuk penulisan di kitab 1 Timotius itu kata kalepos. Bilang kalepos. Kalepos bahasa Indonesianya adalah collapse. Apa itu collapse? Perusahaannya collapse, usahanya collapse. Artinya apa? Bangkrut. Artinya hancur, gagal. Betul? Nah, kata kalepos. Kata kalepos itu juga punya arti apa? Liar. Tidak bisa dikendalikan. Susah diatur. Nah, itu dia, itu. Itu udah dinubuatkan. Paulus bilang, Timothy dengar. Keadaan atau sifat manusia di akhir. Itu susah diatur. Susah dikendalikan. Waduh. Ya. Lalu dia mulai kasih deretan. Begitu banyak. Begitu banyak. Salah satu adalah anak-anak akan berontak sama orang tua. Dengar. Kalau masih ada punya anak-anak yang kecil. Oke? Anda yang sudah menikah punya anak-anak, didik mereka dengan baik. Kalau tidak mereka akan kena spirit ini. Karakter manusia kejaman. Salah satu berontak sama orang tua. Salah satu juga apa? Cinta dirinya. Kata cinta diri yang dipakai itu adalah konotasi negatif. Dia tidak peduli orang lain. Yang penting saya dan saya. Orang lain aku tidak peduli. Lebih parah lagi, tidak peduli agama. Terjemahan yang lain mungkin tidak peduli akan Tuhan. Silakan saudara punya banyak terjemahan yang lain. Karena kalau saudara mau belajar lebih dalam, saudara harus banyak cari terjemahan. Itu membuat saudara semakin kaya dalam pengertian. Betul kan? Salah satu yang saya tadi pakai, mereka tidak peduli tentang Tuhan. Ya. Nanti Tuhan manusia ke zaman itu udah bukan Tuhan yang benar yang disembah. Teknologi akan jadi Tuhan. Halo? Semakin canggih teknologi, semakin canggih semua. Saudara. Ya kalau kita cerita-cerita, saudara, siapa yang pernah nonton film Star Trek? Star Trek, bukan Bodrek. Star Trek itu manusia-manusia di luar angkasa tuh loh, yang pesawat luar angkasa, betul kan? Yang cuma bikin, langsung layar muncul, betul kan? Itu nanti akan jadi. Itu nanti akan jadi. Wow. Lihat, mereka punya kendaraan dia pakai itu pesawat semua, betul kan? Sekarang sudah dibikin taksi itu pakai drone. Nanti tiba-tiba parkir di atas kapu rumah. Yang penting kau penggenteng kuat saja. Iya, saudara. Udah pakai drone. Drone aja udah muat rudal. Udah muat senjata, ya kan? Semakin canggih. Wow, my goodness. Lihat karakter. Wahyu bilang betul, kita Wahyu. Manusia ke zaman itu semakin cerdas, semakin pintar. Kepintarannya mencapai titik maksimal. Makanya Alkitab bilang kasih semakin dingin dan hilang. Halo? Orang butuh, kau percaya sama? Percaya Tuhan? Sekarang buktikan Tuhan mana? Gak bisa jawab Anda. Lalu kalau kita tanya, terus Tuhan? Tuhan aku pengetahuan. Dikasih teknologi. Kamu lihat, semuanya jadi. Semuanya hebat. Satu kali pencet, rudal kena di sana. Betul kan? Supaya, my goodness man. Lalu saya dan saudara, baca Alkitab saja bolong-bolong. Buka kitab Matius, sampai akhir khotbah Matius terdapat apa? Tapi amin pun kencang. Mari kita kitab 1 Tesalonika, cari sebelum kejadian, dapat kulit akan pu Alkitab. Oke. Memberi kesaksian tentang kebangkitan. Jadi ayat ini Tuhan lagi bilang gini, kamu itu harus tahu
Kamu menjadi kesaksian, kamu menjadi saksi bukan karena dengar dari orang, tapi kamu harus alami. Makanya waktu mereka cerita tentang kebangkitan Tuhan, ini bukan sekedar cerita, bukan sekedar mitos, bukan sekedar pendapat-pendapat. Tapi ketika mereka bicara kebangkitan Tuhan, karena mereka ngalamin Tuhan datang buat mereka. Betul kan? Iya, saudara. Mereka alami sendiri. Nah, saya percaya beda orang yang mengalami dan orang yang dengar, berbeda kualitasnya. Dia ngalamin berarti bukti nyata adalah dirinya. Tapi kalau orang lain yang bersaksi cuma karena dengar, maka itu bisa dijadikan hoax. Betul kan? Apalagi manusia paling suka batambah bumbu. Batambah sana, batambah sini, kan gitu. Ya. Misalnya nih, saya lihat dia datang. Subrita ke 5 orang, saya lihat dia datang tapi garuk-garuk kepala. Padahal dia garuk-garuk kepala cuma datang. Ditambah-tambahin kan. Oke. Yang ketiga, mereka semua hidup dalam kasih karunia. Nah, mari next. Nah, ini saya bagi seperti ini. Oke. Untuk menerima kuasa yang tidak terbatas, kita butuh Roh Kudus. Oke. Next. Yang kedua, rasul-rasul memberi kesaksian. Nah, saya perlu cerita ini dulu nih. Ada yang tahu cerita tentang Daniel? Daniel pasal yang pertama dan kedua dan ketiga ini ada 2 cerita. Cerita yang pertama adalah Daniel ini masuk ke gua singa atau dibuang lebih tepatnya. Betul? Lalu cerita yang kedua ini teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya sudah jawab sendirilah. Nah, teman-temannya ini, gitu ya, ada cerita nih. Waktu itu Nebukadnezar sangat berkuasa, men. Singkat cerita, raja ini membuat patung yang besar dari emas. Dan harus semua sebangsanya menyembah. Itu kan ceritanya? Lihat. Ayat yang ke-17 bilang. Jika Allah kami, ini nih. Perkataan anak-anak muda. Halo? Dia bilang ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dari tanganmu, ya Raja. 18, lihat. Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak. Hendaklah tuanku mengetahuinya, ya Raja, bahwa kami tidak akan. Lihat itu penekanan. Bahwa kami tidak akan. Berapa banyak anak-anak muda akan berkata bahwa aku tidak akan kompromi, aku tidak akan. Dia bilang apa? Kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas tuanku dirikan. Anak muda, tapi mereka declaring, mereka menyatakan dengan tegas dan tanpa ragu-ragu. Sekalipun nyawanya taruhan. Oh, nanti baca ceritanya nih. Ini mereka benar-benar dibuang di dapur perapian yang dinyalakan 7 kali sempurna. Ya kan? Lihat. Berapa banyak yang hadir. Berapa banyak yang di rumah. Anda bisa seperti ini. Apapun tawaran, apapun cobaan, apapun masalah yang datang. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan pasti tolong saya. Kalau seandainya pun tidak, aku tetap cinta Tuhan.
Aku tetap sayang Tuhan. Aku tetap ikut Tuhan. Walaupun Tuhan tidak sembuhkan aku tetap percaya Dia. Atau apakah Anda lebih kecewa? Apakah mulai, sudah gak usah Tuhan, udah gak usah gereja-gereja, gak usah doa-doa. Epen kah? Malaikat jawab, epen kah? Kau pikir kau penting kah? Halo? Jangan merasa terlalu diri penting. Bahwa engkau itu mempengaruhi sorga. Enak aja lu. Tanda begitu. Ikut Tuhan jangan ada embel-embel. Ikut Tuhan jangan ada motivasi yang negatif. Percaya dan beriman itu baik. Harus beriman untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang bagus yang datang. Betul? Tapi iman itu juga jangan sembarangan. Iman itu artinya gini, kita berpasrah penuh buat Tuhan. Untuk apa yang Tuhan bisa kerjakan buat kita. Bukan lagi kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Amin. Percaya saja. Percaya saja. Bahwa semua yang Tuhan baik, Tuhan buat itu baik. Bahwa semua yang Tuhan izinkan juga baik buat kita. Amin saudara. Alkitab bilang, tidak ada sehelai rambut saya dan saudara jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Berarti kalau saya dan saudara mengalami masalah, berarti Tuhan izinkan. Supaya mendidik, ajar saya dan saudara. Amin. Ya udah, stop. Stop curiga sama Tuhan. Stop negatif sama Tuhan. Stop. Yuk stop. Belajar setuju dengan Tuhan, itu adalah bersyukur. Amin. Ya, itu. Mari. Jadi itu saudara. Lihat seperti mereka ini. Zaman itu belum ada sekolah tinggi teologi. Zaman waktu itu belum ada yang namanya school ministry dan sebagainya. Ada PA dan ada, tidak ada. Tapi di zaman itu ada anak-anak muda yang begitu militan dengan Tuhan. Apalagi saya dan saudara. Yang katanya ada Roh Kudus dalam kita. Jangan-jangan Roh Kudus lagi. Katanya ada Tuhan sudah mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Harusnya kita lebih all out sama Tuhan. Tapi mereka bisa lebih all out tanpa kompromi. Next. Variabel yang ketiga. Mereka semua hidup dalam kasih karunia. Yuk bilang kasih karunia. Bilang kasih karunia yang melimpah-limpah. Lihat. Tahu enggak? Ini dulu. Kasih karunia punya arti apa? Dari kata karis artinya kuasa, kekuatan atau kemampuan Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus. Berapa banyak yang butuh kasih karunia? Berapa banyak yang butuh kekuatan, kuasa dari Tuhan? Mereka hidup dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ingat kata Megas tadi? Kekuatan kemampuan tanpa batas dari Tuhan. Next. Nah, kuncinya apa? Bagaimana untuk declaring itu? Yang pertama, itu bagiannya Tuhan. Nanti kita akan kupas. Next saja, next. Nah, yang pertama apa? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Fac nos ex parte. Deum non ex parte Dei. Ini yang saya selalu bagikan. Dan ini memang harus dibagi terus. Ingatkan, semua yang ngajar, semua yang khotbah, khotbah yang benar. Khotbah yang tepat. Kasih hal-hal standar. Oke, itu apa? Do our part and God does His part. Lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Amin. Amin. Mari, saya cerita tentang ini dulu. Siapa yang tahu kisah di Kejadian pasal yang ke-13? Tentang pekerja-pekerja Abraham dan pekerja-pekerja Lot berkelahi, bertengkar. Karena sama-sama kaya.
Betul kan? Lalu Abraham bilang gini, Lot, Lot, Lot sini. Lu itu ponaan gua. Ini Abraham dengan Lot, ini orang Jawa nih. Jakarta, jadi gua lu. Kita dua ini besanan. Jadi jangan kita berkelahi, kita bertengkar. Cuman karena kekayaan. Udah gini aja, lu pilih. Kemana jalan kamu pergi, gua ke tempat lain. Istilahnya begitu. Gitu kan? Dengar. Perhatikan saya saja di sini. Alkitab bilang ini. Lalu Lot melihat sepanjang Yordan itu. Apa saudara? Indah. Seperti taman Tuhan. Sudah bisa bayangin? Waktu kita lihat pemandangan kita, wow, keren. Kalau sampai ada kalimat gini, seperti taman Tuhan, berarti itu sudah lebih daripada indah. Betul? Betul kan? Tapi ada kata yang mengikutinya. Di situ bilang ini, seperti di Mesir. Aduh, udah taman Tuhan bagus nih, tapi ada kata Mesir mengikutinya. Mesir itu bicara kegelapan. Mesir itu bicara kedagingan, men. Lihat, penampilan performanya seperti sorga, seperti taman Tuhan, keren, indah, perfect. Sudah. Tapi jangan sampai kedagingan mengikutinya. Anda pelayanan bisa excellent. Anda pelayanan bisa keren. Tapi kalau kedagingan mengikutimu itu bahaya. Anda bisa memulai bisnismu, usaha dan pekerjaanmu. Yang di rumah juga dengar ini baik-baik. Anda bisa memulai segalanya, kelihatannya keren, kelihatan bagus, kelihatan rohani. Tapi kalau sampai kedagingan, sampai Mesir mengikutinya, Anda siap-siap untuk hancur dan jatuh. Halo? Dan baca kejadian yang terjadi terhadap Lot. Betul bukan? Lalu, lihat ini, saya lagi bahas ini. So, Abraham, Tuhan bilangin sama Abraham, Abraham, lihat, sejauh matamu memandang, aku berikan padamu. Betul? Terjemahan yang lain bilang ini, sejauh matamu bisa lihat, aku hadiahkan buat kamu. Ulang. Sejauh apa? Matamu memandang, aku berikan padamu. Sejauh kemampuan panca indera manusia, Tuhan bilang ini, aku kasih kamu. Sama saya dan saudara. Sejauh panca indera kita, Tuhan bilang gini, aku kasih kamu. Tapi kenyataan hidup, Abraham hidup melebihi dari panca inderanya bisa menangkapnya. Betul bukan? Mari, dengar penjelasan saya. Sejauh matanya melihat, Tuhan kasih. Tetapi hidup Abraham, dia mengalami lebih daripada yang dia bisa lihat. Dan dengar, yang batas dia bisa tangkap dan lihat, lalu yang tidak bisa dia lihat dan tidak bisa dia tangkap dengan panca indera, dengar, ini sudah bagiannya Tuhan. Dengarkan saya. Sejauh saya dan saudara itu mampu buat sesuatu, Tuhan bilang gini, aku kasih kamu. Tapi sudah di luar kemampuan kamu, itu bagianku. Itu bagianku. Kata lebih sederhana gini, ketika dokter hangs up, maka Tuhan bilang gini, sisanya bagian aku. Sudah mengerti sampai di sini? Mengerti? Wow, saudara lihat. Ayo, coba. Kita jujur, yang di rumah jujur. Kita hidup sampai hari ini. Apakah semua karena kemampuan kita? Di luar ekspektasi kita.
di luar perhitungan kita, di luar semua plan kita. Betul kan? Ya. Saya tadi berpikir bahwa saya tuh pasti mati karena kecelakaan. Tapi kok bisa saya terhindar ya? Kok bisa saya tetap hidup? Itu sudah bagiannya Tuhan. Amin. Dokter bilang udah gak ada pertolongan, Pak. Dokter bilang sudah tinggal waktu, kasih dia senang-senang, ketawa-ketawa. Kasih dia nonton film badut-badut aja, biar dia ketawa, dia senang. Dia mau makan apa, kasih dia makan. Memang dia semua mati. 2-3 tahun masih hidup tuh. Itu udah bagiannya Tuhan, men. Lakukan bagian Tuhan, lakukan bagian Tuhan. Kenapa kita stres? Kita stres karena kita mau ambil bagian Tuhan, lupa bagian kita. Jangan, lakukan bagian saya dan saudara. Tuhan tahu bagiannya Tuhan. Yang di rumah dengar, lakukan bagianmu. Tuhan lakukan bagian Tuhan. Jangan campur aduk. Jangan sok pintar dan jangan sok cerdas. Jangan-jangan kita jadi anak Tuhan yang menjadi peramal. Ke depan bagaimana Pak? Sepertinya saya nanti begini. Stop! Jangan ramal-ramal di depan. Berjalan saja, Tuhan pasti bimbing. Berjalan saja, Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan. Bahkan Alkitab sudah bilang. Kitab Yeremia pasal 29. Aku tahu rancangan-rancanganku bagi kamu. Yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Wow, keren. Lanjut. Next. Saya suka gambar ini. Aduh, my goodness, ini harus animasi, men. Ini lihat, ini harusnya animasi nih. Saya suka gambar ini. Saya buat ini karena ini ada filosofinya. Ini ada nilai teologis yang tinggi di sini. Yuk baca dulu ayat dengan saya sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di luar aku. Woi, baca. 1, 2, 3. Koris dinamai poio. For without me you can do nothing. Yang biasa ikut pengajaran saya selalu kasih ini ulang-ulang supaya ini tertancap dalam saya dan saudara. Dan selalu ingat, ini gambar ini sebenarnya dia gerak untuk dorong balok ini untuk atur jadi 3 susun. Oke? Lalu saya kasih angka. Saya dan saudara kita mungkin punya poin 99. Ada kitanya cerdas, punya modal, punya backingan, lulusan universitas terkenal, punya keluarga besar yang hebat, bisa di 99. Tapi jangan lupa, ada 1 poin Tuhan punya. Ada 1 poin Tuhan punya. Tuhan bilang gini, kalau aku tutup, tidak ada yang bisa buka. Kalau aku buka, tidak ada yang bisa tutup. Anda punya backingan bisa ada. Tapi kalau Tuhan bilang gagal, tetap Anda gagal. Makanya betul. Tanpa Tuhan, tanpa Dia, saya dan saudara nothing. Kita tidak ada apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kita butuh Tuhan. Amin. Jangan pernah sombong. Yang di rumah, yang nonton streaming, jangan pernah sombong. Jangan pernah rasa diri di atas segalanya. Makanya ada istilah di atas langit ada langit. Artinya ada Tuhan di atas yang paling tinggi itu. Jangan pernah merasa diri paling bisa dan paling hebat. Amin. Kita butuh Dia. Kita butuh Dia. Kita butuh Dia. Well, lanjut. Next. Ayub bilang apa? Zema sama Elohim. Ayin ra'ah Elohim. Yuk belajar bahasa Ibrani. Bilang sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sema sama Elohim. Ayin ra'ah Elohim. Ayub bilang apa?
hanya dari kata orang saja aku dengar tentang Elohim, tentang Tuhan. But now, tetapi sekarang ayin mataku melihat, memandang, saya mengalami langsung akan Dia, Elohim. Amin. Aduh, Tuhan lagi bilang gini, stop. Kamu kenal aku cuma karena kata orang. Satu kali Tuhan serius banget sama murid-murid. Tahu kejadiannya? Tuhan bilang gini sama murid-murid. Menurut kamu siapa aku? Ingat ayat itu? Ingat ayat itu? Murid-murid bilang, menurut kata orang engkau Elia, engkau Nawa, semuanya. Tuhan Yesus bilang gini, menurut kamu, bukan menurut tetanggamu apalagi pacarmu. Siapa aku? Dengar, ada waktunya Tuhan tidak butuh Anda jawab dari kata orang. Ada waktu Tuhan mau saya dan saudara jawab. Bukan karena kata pendeta, bukan karena kata suami, istri, anak-anak dan orang tua. Ada waktunya. Setiap saya dan saudara, Anda di rumah, dengar, kita ada waktunya berdiri di kaki kita sendiri dan menjawab Dia. Menurut kamu siapa aku? Amin. Jawaban kita itu menentukan Tuhan jadi apa dalam hidupmu. Amin. Amin. Ya. Kalau saya dan saudara tahu menjawabnya, kita jawab pasti karena kita alami. Dan kalau orang mengalami tentang Tuhan, saya yakin orang itu tidak ada keraguan dalam hidup dan tidak ada kepalsuan dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Ya. Bagaimana bisa? Tadinya kesaksian, saya tidak dengar siapa-siapa dari orang lain tentang Tuhan. Saya ketemu Tuhan langsung. Hebat juga tuh. Kalau ada saya tanyain, lu salaman gak sama Tuhan? Atau main tos-tosan? Beberapa waktu kemudian, murtad tinggalkan Tuhan. Lalu ditanya, kenapa kamu tinggalkan Tuhan dan pindah kepercayaan? Saya dapat hidayah. Kayak gitu. Lah tadi waktu ketemu Tuhan itu apa? Kok sekarang baru bilang ketemu hidayah? Oke, saudara. Seperti itu. Makanya maaf ya, saya bukan antipati dan benci. Orang bisa bersaksi dia ketemu Tuhan lah, dibawa ke sorga lah, dibawa ke neraka lah, dibawa ke mall. Saya lebih percaya dibawa ke mall daripada ketemu Tuhan, saya dibawa ke sorga. Satu kali ini kejadian betul. Ada seorang pendeta bilang gini, saya setiap hari naik ke sorga 7 kali. Keren. Tiba-tiba teman pendetanya bilang gini, saya juga ke sorga. Tapi kau ada di mana? Saya tidak ketemu. Pendeta itu jawab begini, mungkin kita di beda ruangan. Stop. Yang kayak model-model begitu. Ketemu Tuhan pasti berubah. Paling tidak gaya hidup kita, prinsip-prinsip hidup kita, kelakuan kita berubah. Jangan lupa kita memang punya kelemahan. Tapi kita tidak bisa sembunyi dari kelemahan itu. Kita harus berubah, men. Amin. Dan orang yang ketemu Tuhan pasti berubah, dan perubahan itu harus memberi dampak bagi orang lain. Orang berubah bukan untuk dirinya sendiri dan tidak bisa ditutupi, dia akan memberi dampak. Mau tidak mau akan berdampak bagi orang lain. Tuhan mau kita alami, bukan lagi kata orang. Amin.
Woi, dengar baik-baik. Anak-anak muda, siapa yang belum nikah di sini? Cepat ngaku dan angkat tangan. Yang sudah nikah jangan ngaku-ngaku masih jomblo. Dengar ini, yang belum nikah yang masih anak-anak muda dengar. Jangan salah memilih. Jangan karena sepiring kacang merah kamu jual Tuhan. Oh, ayat itu tulis bagus lagi. Ya tak? Ayat itu tulis dengan bagus lagi. Om siapa tuh? Om Esau. Om Cau. Orang Ambon paling suka rubah orang pun nama-nama jago. Esau berubah jadi Cau. Om Cau pulang kerja dia pun capek. Pas sampai di rumah, baru masuk pintu Alkitab bilang dia cium ada yang harum-harum. Harum-harum. Ternyata dia punya adik lagi bikin sop brenebon. Untung-untung di ayat situ tidak bilang pakai B2 atau B12. Yang jelas itu harum. Betul kan? Dengar ini. Berapa banyak yang harum datang untuk saya dan saudara. Dunia akan menawarkan yang harum-harum. Tetap pilihan ada di Anda. Nah, kita pun, waduh, udah. Orang bilang kalau jatuh cinta, yang pintar jadi bodoh seketika. Tapi langsung dia jadi pintar bikin puisi dan sanjak. Engkau indah menawan. Engkau harum semerbak. Bodoh. Coba kayak gitu. Paulus tiba-tiba berubah jadi Abu Bakar. Tak bakar lu. Kita berubah. Yang di rumah dengar baik-baik. Anda ketawa, tapi Anda harus berubah. Next, sedikit lagi. Nah, ini kan ayat-ayat yang saya beri untuk saudara. Oke, ini salah satu cek rohani kita. Tuhan bilang gini. Oke, siapa yang ikut Tuhan? Siapa yang ikut Tuhan? Kita ikut Tuhan sampai hari ini, amin. Yuk cek rohani kita. Yesus bilang ini, syarat orang ikut Tuhan itu ini. Satu, dia harus menyangkal dirinya. Dengar ini. Syarat utama tuh nyangkal diri. Bukan malah promosi diri dan anggap diri jagoan. Kita beda dengan kepercayaan lain, men. Kita beda. Dengar, beda. Nyangkal diri. Kata yang dipakai adalah aparneomai. Helto. Kata yang dipakai ini. Potong kedagingan kita. Kedagingan itu harus dihabiskan. Mau ikut Tuhan? Syarat pertama kedagingan. Egois kita. Kita bukan dipanggil untuk menjadi orang yang arogan. Siapa bikin kita lawan? Teriak-teriak dan maki-maki. Bikin demo. Habis demo mabok-mabokan. Habis mabok-mabokan tidur di dalam got. Kan begitu. Kita nggak begitu. Anak Tuhan tidak begitu. Amin. Anak Tuhan tidak begitu. Makanya betul. Kekristenan itu adalah bicara gaya hidup. Kekristenan bukan bicara siapa paling pintar dan siapa paling jago. Mau jago, jadi preman di pasar. Tidak, kita nggak begitu. Kekristenan bicara gaya hidup. Gaya hidup yang mau berubah, terus berubah. Dan jadi berkat buat orang lain. Amin. Kalau lulus yang pertama baru yang kedua dong. Yang kedua apalah? Memikul salibnya setiap hari. Bukan kalau ingat. Halo? Bukan tobat kumat. Kalau tobat baru pikul salib. Kalau kumat lupa salibnya di mana. Bukan gitu. Mikul salibnya. Ayo, kata salib apa yang muncul di pikiran kita?
Salib itu bicara kematian. Betul bukan? Oh iya. Setelah itu baru ini. Baru follow me. Follow me, follow me. Nah, gitu. Halo? Lah, ini suka diterjemahkan salah nih. Follow me, jadi pendeta. Lah kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat? Tidak. Ayat ini jangan diterjemahkan jadi pendeta, tidak. Saya tidak mau suruh-suruh dan anjur orang untuk jadi pendeta. Anda ada di marketplace, tapi hati seorang hamba Tuhan. Anda sukses di marketplace, tapi hati tetap cinta Tuhan. Itu yang penting. Itu penting. Jadi time, tapi hati tidak full untuk apa? Iya kan? Nanti jadi yang kita bilang, hey, kamu itu memuji, menyembah aku cuma dengan bibir, tapi hati kami jauh. Dimulai dari hati kan? Gitu. Kita nih. Lalu ada yang lain lagi. Nanti kalau yang jelek-jelek, nanti kalau IQ sedikit turun, kalau yang tidak terhitung baru kopi sekolah Alkitab, pergi sekolah pendeta. Mereka pikir untuk jadi hamba Tuhan tuh yang jelek-jelek dikasih. Itu penghinaan buat Tuhan. Tunggu ya, tunggu saya semua mati-mati. Tunggu saya sudah tidak kuat, kolesterol tinggi, gula darah naik. Baru saya mau melayani Tuhan. Lagi kuat, lagi keren, lagi cerdas. Bagaya pica-pica, sampai tak pica-pica betul. Masalah Tuhan nanti. Sudah mau mati baru panggil Pak Pendeta doakan saya. Kalau saya sembuh saya mau melayani Tuhan. Dengar, malaikat di surga bilang pret. Jangan model begitu. Next. Sedikit lagi habis. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Spurgeon bilang gini, tidak ada apapun di bumi ini yang berharga untuk dikejar oleh manusia kecuali Tuhan. Yuk, gak usah kejar cita-cita, kejar Tuhan. Cita-citamu ada dalam tangan Tuhan. Amin. Lalu ada yang bilang gini, Pak kok Tuhan dikejar? Bukankah Tuhan ada dalam kita? Betul. Betul. Pertanyaan yang balik, Tuhan ada dalam kamu, tapi apakah kamu memaksimalkan Tuhan dalam hidupmu? Itu problemnya. Silakan Anda mau ganti kata kejar, oke. Tapi kata yang dipakai adalah maksimalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin? Ya, Tuhan kendalikan semuanya. Gitu. Next. Nah ini dia. Deus quid vitam dedit. Nobis libertatem simul. Thomas Jefferson 1801 menulisnya. Tahu artinya? Ada yang tahu? Tidak tahu? Kita pulang dan selesai, terima dengan roh. Artinya next. Ini slide terakhir. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Tuhan yang memberi kita kehidupan, memberi kita kebebasan, kemampuan pada saat yang sama. Katakan amin. Thomas Jefferson. Dengar ini. Ini bagus. Kita pun yakini kalau Tuhan berikan hidup untuk saya, maka saya juga imani di saat yang sama Tuhan memberikan kebebasan, Tuhan berikan kemampuan untuk saya jalani hidup yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan izinkan saya dan saudara hidup hari esok, maka ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kekuatan, ada mujizat, ada keajaiban, ada semua dari Tuhan. Tuhan kasih bersamaan untuk saya dan saudara. Makanya Alkitab bilang, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habis rahmatnya. Ini
selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Siapa yang percaya sebelum kita ada di hari yang baru, rahmat, pertolongan, kekuatan, berkat, kesuksesan dan keberhasilan dari Tuhan sudah menunggu saya dan saudara di hari yang baru itu? Katakan amin. Katakan amin. Wow. Next. Tuhan cinta saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Sekarang kita mau buat apa? Mau berdoa? Mau perjamuan? Siapa yang pimpin perjamuan? Oke. Yuk bangkit berdiri. Timus, please come. Timus tuh tim musik. Yo. Haleluya. Yo. Declaring King's Mandat. Menyatakan perintah Tuhan. Menyatakan dengan jelas, menyatakan dengan tegas, menyatakan dengan dasar-dasar yang benar. Dan tanpa ragu kita nyatakan dalam keseharian kita, dalam hidup kita. Semua saya dan saudara, Tuhan ingin kita alami dengan Dia. Dan bukan sekedar tahu tentang Dia, karena kita dengar kata orang, tapi kita alami. Amin. Dan imani Tuhan pemberi hidup. Dia juga pemberi kekuatan, kemampuan untuk saya dan saudara. Untuk menjalani, untuk menikmati, untuk juga bisa hidup dalam apa yang Dia anugerahkan buat kita. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih.